Hai minasan, konbanwa, selamat malam. Hari ini saya akan membahas ya soal Daigoka atau Daigoshu Nihongo Somatome Mojigoi ya. Untuk UAS nanti UTS nanti kita sampai bab 5 ya minasan ya. Jadi untuk pembahasan soalnya saya jelaskan ya Zoom ini. Hai, oke, Daigoka ya, Daigoshu tentang biasa sih kanji dekakimasu nggak ya? Minggu lalu sempat saya jelaskan sedikit ya. Biasa sih kanji dekakimasu nggak maksudnya adalah jika ditulis dengan kanji yang gampang ya, mudah ya. Tapi kanjinya nggak sulit ya, seperti ini. Misalnya contohnya seperti ini, ada 3 bagian di sini yaitu kanji mono, kanji nichi, dan kanji nen ya atau toshi ya. Kan sebenarnya itu kanji-kanji dasar ya, basic waktu kita belajar sekitar N5 gitu ya. Jadi macam-macam ya waktu itu. Jadi di sini maksudnya misalnya kanji mono, di sini mono bisa dibaca dengan butsu ya. Selain itu bisa juga dibaca motsu ya. Nah ini minasan memang namanya go ya, bahasa Jepang nggak ada rumusnya ya, hanya ya hafalan saja karena tidak ada rumusnya. Jadi kita dari modal hafalannya, misalnya ini bacanya monogoto bukan butsuji. Tetapi kalau ditambahin orang di depannya, bacanya jimbutsu. Tetapi kalau ternyata di depannya adalah shoku makanan, jadi shokumotsu bukan shokubutsu atau shoku mono gitu ya. Memang menarik ya, unik bahasa Jepang. Sama seperti juga dengan kanji nichi di sini ada bisa dibaca nichi, jitsu, hi dan sebagainya ya. Kemudian nen, toshi atau nen ya artinya tahun ya. Macam-macam ya di sini ya. Nah, namanya seperti misalnya contohnya seperti ini, rainichi di sini. Rainichi, datang dan hari. Kita pasti mikirnya hari esok, hari yang akan datang, tapi ternyata dia adalah sebuah jebakan ya. Bukan hari yang akan datang, ternyata artinya adalah datang ke Jepang ya. Nichinya di sini artinya adalah Jepang, singkatan dari Jepang ya, seperti itu. Jadi maksudnya kanji beberapa kosakata dengan kanji yang mudah tetapi artinya masuk ke dalam level bahasa Jepang menengah ya, jadi sangat mengecoh, jadi harus hati-hati ya. Oke, yang ini kemarin kita sudah kerjakan ya, jadi kita review saja cepat ya. Misalnya Ichiban suki no toku wa niwa no monooki atau iremono, jawabannya monooki ya, irete arimasu ya, jadi tersimpan di dalam. Monooki itu gudang, sementara iremono adalah kontainer. Kenapa pilihnya monooki? Karena di depannya ada kata niwa. Kemudian yang kedua adalah nenani ga nagarete haru kara natsu ni narimashita ya. Jadi bulan dan tanggal berganti, waktu berjalan, dan musim semi berubah menjadi musim panas. Kemudian onaji nani nani hito to hanashi o no wa tanushii ya, berbicara ngobrol dengan orang yang apa, seinen atau nendai. Onaji nendai, onaji nendai artinya seumuran, satu generasi ya, nyambung gitu ya. Jadi bukan sama pemuda, onaji seinen ya, kalau yang ngomong masih muda, kalau misalnya 70 tahunan kan udah tua ya, hitungannya seperti itu. Jadi harus ngerti artinya, jadi tidak terkecoh. Kemudian nomor 4, Nihon no nenani no keizai wa taihen fuante na joutai ya. Jadi perekonomian Jepang saat ini sedang tidak stabil ya. Ternyata bacanya konnichi bukan kyo ya. Di sini hati-hati. Konnichi artinya masa kini. Jadi perekonomian Jepang saat ini ya sedang terpuruk, kini sedang sementara ninju sepanjang tahun. Nomor 5-nya Nene schedule ni yoruto. Jadi di sini poinnya adalah schedule atau jadwal apa? Jadwal tahunan, bukan nengetsu. Kalau itu artinya apa namanya, nengkang atau apa, schedule itu nengkang no schedule di sini. Kemudian nomor 6, tsukamaeta mushi wo irete oku nani nani wa nanika arimasu ka? Adakah? Tsukamaeta mushi berarti mushi itu apa? Serangga yang ditangkap, yang bisa dimasukkan kemana? Kontainer atau makhluk hidup ya. Ikimono itu makhluk hidup, sementara iremono itu kontainer. Kan mirip ya, mono-mono,
ternyata beda arti ya. Ikimono berarti kan makhluk yang hidup, sesuatu yang hidup, tapi iremono sesuatu untuk memasukkan atau wadah. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 7-nya umino apa? Ini macam-macam seperti yang tadi saya bilang ya, seperti shokumotsu, sakumotsu, ada seibutsu, ada jimbutsu. Ini harus tahu artinya ya. Memang ditulis dengan kanji yang mudah, tetapi mengecoh. Jawabannya umino seibutsu, makhluk hidup. Karena kalau shokumotsu itu termasuk misalnya beras, biji-bijian, bahan pangan gitu ya. Kalau panen itu, sakumotsu itu artinya panen, padi atau jagung. Kemudian nomor 8-nya, kemarin sudah ya. Nani-nani wo o ukagai shimasu ga itsu ga yoroshii deshou ka? Itsu ga ii desu ka? Gitu ya. O ukagai shimasu, saya akan berkunjung, saya akan datang. Kapan enaknya? Ukagai shimasu berarti kan akan, biasanya yang belum terjadi. Jadi jawabannya adalah kujitsu, later. Nanti saya mau berkunjung. Jadi kapan enaknya? Nggak mungkin senjutsu ya, karena senjutsu itu artinya awal. Itu kira-kira ya. Hai. Ya, nanti silakan dicek lagi. Kemudian yang bagian kedua adalah masih sama ya. Sesi kanji kaki mas ya. Kalau ini tentang ada 3 kanji yang dipresentasikan, itu dai, bacanya bisa dai, bisa pai, bisa o di sini ya, minasan yang tahu. Kemudian ada cu, bisa naka, bisa cu, bisa ju juga. Ini juga aida, bisa dibaca ma atau kang. Kemudian saku bisa dibaca saku atau sa juga bisa ya, sagyo misalnya. Bacanya bukan sakugyo tapi sagyo. Kemudian ada tsu ya, misalnya tsuko toka, tsuchi. Bisa juga tori kalau belakangnya ada arinya. Baik, oke, kita lihat di sini ya, langsung saja di latihan yang pertama, yaitu dewa ichiban. Kurasu no nani ga jitensha de tsugaku shiteiru ya. Ini kita bisa lihat ya. Tsugaku artinya gakko kayutte imasu. Pulang pergi ke sekolah. PP ke sekolah. Naik apa? Jitensha, naik sepeda. Nah, PP ke sekolah naik sepeda. Kurasu no apa? Kurasu no sebagian besar atau besar kecil? Yang ini ya, sebagian besar. Tai hang ya. Hang itu kan setengah ya. Tai itu maksudnya besar. Sebagian besar. Sementara kalau daisho itu besar kecil ya. Ya, jadi orang itu sebagian besar naik sepeda. Nomor 2, kono sakuhin wo tsukuru no ni wa untuk membuat karya ini nani ga kakata ya, sudah pernah ya, yaitu apa? Nah, ini kan kanjinya mudah ya. Ditulis juga gampang, tetapi artinya mungkin banyak yang belum tahu ya. Itu ini sering keluar nih ya. Tema di sini tema gakakaru ya. Tema gakakaru itu artinya butuh banyak kerjaan. Butuh banyak proses ya. Misalnya harus bikin ini, bikin ini. Kono ryori wo tsukuru no ni wa ironna zairyo ga hitsuyou de ichiyo to shite ichiyo to natte de sugoku tema ga kakaru mono desu ya. Jadi sangat merepotkan. Jadi harus ini, harus itu. Misalnya kalau bikin makanan, bikin masakan, ini bahannya harus dikukus dulu, yang ini harus digoreng. Terus nanti yang ini harus diapain dulu, itu namanya tema ga kakaru. Ya, iro-iro na saigyo shinai to ikenai jousu wa tema ga kakaru toいうことです。Kalau sekeng itu apa? Kalau sekeng bukan sabun ya, sekeng itu sekeng. Sekeng adalah masyarakat. Ya, sekeng bukan sekeng ga kakata, nggak ada ya, tema nggak. Ya, hati-hati ini bisa dibaca ma, tapi yang ini dibacanya ken. Ya, tipsnya cuma banyak-banyak baca aja ya. Kemana-mana kalau bahasa memang harus dipraktekkan, kalau nggak ngerti, lupa. Nomor 3, kono nani-nani ga wattara tsugini sushimashou. Maju ke ronde berikutnya ya. Kalau sudah selesai, apa yang sudah selesai? Sagyo. Ini bukan sakugyo, tetapi sagyo ya. Sagyo itu kerjaan ya. Kalau kerjaannya udah selesai, kita maju lanjut ke berikutnya ya. Shuchu itu konsentrasi. Nggak ada ya konsentrasinya selesai.
Hai, nomor 4. Tokyo ni wa Nihon no keizai no. Tokyo adalah nani perekonomian Jepang. Tokyo adalah pusat perekonomian Jepang ya. Kalau Chushin itu pusat, kalau Shuju tadi konsentrasi ya. Nomor 5. Kino, yujin to nani made denwa de hanashi wo shimashita. Kemarin saya teleponan sama temen sampai malam. Nah, tapi dua-duanya sama nih, ada ya, yakang sama yo naka. Ya, hati-hati bacanya kalau yang ini yo naka, kalau ini yakang. Sampai mana teleponnya? Sampai malam berarti yang yakang atau yo naka? Yang yo naka. Ya, tengah malam. Soalnya kalau yakang itu hanya waktu malam. Jam 8 juga yakang. Misalnya, tapi bukan berarti yoru osoku. Jadi yang artinya yoru osoku itu yonaka. Yoru osoku. Ya. Nomor 6. Amari umaku dekinakatta ga nani ga shiagatta. Shiagatta itu selesai ya. Dekiagatta. Untuk apa? Misalnya untuk kerjaan gitu ya misalnya. Atau apa itu ya. Shiagatta sama seperti wata. Dekiagatta. Dekita. Apanya yang selesai? Pekerjaannya di sini. Sakuhin itu karya ya. Bikin sesuatu barang lah. Kalau meisaku itu karya terkenal. Nah, kalau kata Mei ini kan terkenal ya. Kalau ada karya terkenal artinya seperti misalnya apa ya? Berarti dari luar ya. Karya terkenal kan penilaian dari luar. Masa saya ngomong sendiri ini karya terkenal saya selesai enggak ya? Sakuhin enggak? Shiagatta ya. Kalau meisaku kurang cocok, ini hanya penilaian dari luar. Kemudian nomor 7. Kaisha ni haitte nani-nani no kibishisa wo shiru. Kibishisa. Kekejaman ya. Kalau sudah masuk kantor ya, kalau minasan jadi shakaijin, kemudian shakaijin ni natte kaisha ni haitte taraki. Nani no kibishisa wo shiru. Bisa memahami intinya kasarannya kerasnya hidup lah gitu ya. Bisa mengerti? Ya tadi sudah dibahas yaitu seken no kibishisa ya, masyarakat. Jadi seken no kibishisa itu semacam kerasnya masyarakat lah. Ya. Ya seperti kerasnya hidup lah, maksudnya hidup itu masyarakat ya. Baik. Kalau taiki itu gas di sini. Taiki gas atau atmosfer malah ya. Enggak nyambung sama sekali ya. Ki itu kan gas ya, kitai gas. Di sini tai, sementara tayang ini kan besar. Gas yang sangat besar itu atmosfer. Ya. Ucu dan taiboku punya arti sendiri ya. Intinya seken di sini. Kucu sky ya, apa langit ya, sesuai dengan kanji ya. Kalau taiboku adalah large tree ya, sesuai kanjinya ya, apa namanya, pohon besar. Baik, oke, ikimasu nomor 8. Hachiban, kore to kore no, kore to kore berarti A dan B gitu ya. Nani no size ga arimasu ka? A to B no. Ini sama ini. Nah, jadi membandingkan dua hal A sama B. Nani no size wa arimasu ka? Adakah ukuran, apa maksudnya, di tengah-tengah antara A dan B? Misalnya 40 sama 41. Nah, dia bingung, 41 kekecilan, 40 kekecilan, 41 kegedean. Jadinya 40 setengah maksudnya gitu ya pengennya. Misalnya size 40 sama 41. Nah, dia pengennya 40 setengah nih. Nah, berarti
Cukang desne, jadi di tengah-tengah ya. Apa namanya, di tengah-tengah size yang di tengah ini ada tidak ya? Seperti itu. Adakah size yang di tengah-tengah ini? Ya, size atau ukuran di tengah-tengah. Antara A dan B. Ini. Ya, cukang desne. Kalau cuko jauh ya, ini cucing pusat ya. Cuko itu dari apa? Cuko itu second hand ya, bekas ya. Taisho besar kecil. Itu ya. Baik, oke lanjut lagi ya Minasan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan atau misalnya saya ada kesalahan silahkan diralat ya. Oke. Lanjut ke bab 3. Hari ketiga yaitu masih sama ya. Sashi kanji kaki maska ya. Yang ini kanji. Nah, ini nih kanjinya macam-macam ya. Ini bisa dibaca C, bisa juga dibaca nama, hati-hati. Bisa juga dibaca show. Bisa juga dibaca hairu. Hairu itu tumbuh ya. Misalnya apa ini misalnya? Kusaga hairu, rumputnya tumbuh. Jadi bukan seichosuru ya, kalau seichosuru lebih ke manusia. Ya, kodomo ga seichou shite otono ni natte imasu ya. Kalau shojiru itu terjadi ya. Jadi perhatikan kanji yang apa namanya tulisan hiragana yang ngebarengin dia itu ya. Shojiru itu misalnya terjadi ya, terjadi suatu masalah mondai ga shojiru bukan hairu. Tetapi kalau tumbuh adalah saga hairu misalnya ya. Kabiga hairu, jamuran. Misalnya saya kasih ini nih. Kabiga hairu itu jamuran. Berjamur gitu ya. Berjamur, busuk. Kabi itu seperti kayak ya jamur gitu ya, tapi bukan jamur kinoko gitu, tapi lebih ke jamur bakteri gitu ya. Jamur, berjamur, membusuk. Kusateru desu ne. Kabi ga haete kusateru. Kabi ga haeru. Ya macam-macam di situ ya. Ada juga ike juga bisa, ike bana misalnya. Macam-macam ya. Ya, jadi bagus ya kenapa dia membuat pengelompokan seperti ini, karena memang kanjinya gampang, tapi ternyata artinya macam-macam. Bacanya macam-macam lagi. Udah bacanya macam-macam, artinya macam-macam. Dan lagi ada banyak malah ya yang belum dipelajari di bahasa Jepang tingkat dasar. Ya. Kemudian ada gaku di sini. Kalau gaku mah nggak terlalu ya, gaku ya bacanya gaku di sini. Cuma kalau digabungin di depan jadinya mungkin gakko, gakkai. Kemudian ada yo. Yo semua ya, tapi apa namanya satu konyominya yo, tapi konyominya mochi iru misalnya ini sering-sering kelewat nih. Mochi iru itu shio shimasu katemasu ya. Kemudian ada juga keng mi ini ya, mi bisa dibaca kenggaku misalnya. Tapi kalau migoto ya, bukan kenggoto. Migoto itu seperti subarashi. Ya kan, kita lebih sering familiar dengan kata subarashi daripada migoto. Desu ne. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke lanjut. Nibang desu ne. Hari ketiga ya. Nikah. Watashi wa anata wa nenai wo aishi tsuzukimasu. Tetap mencintai, terus mencintai. Anata wo, anata wo. Bukan anata no ya, tetapi anata wo. Aku terus mencintaimu sepanjang hidupku ya, kayak lagu ya. Selamanya, sepanjang hidup. Kalau jinse, kehidupan jadinya. Makanya hati-hati, jangan sampai terkecoh, saya mencintai kehidupanmu. Kalau mencintai kehidupanmu juga harusnya anatano di sini, tapi di sini anata wo.
Isho itu keterangannya itu panjang hidup. Kemudian yang nomor 2. Konna tokoro ni mo kabi ga. Oh, ini barusan ya. Kabi ga. Ya, konna tokoro. Di tempat ini pun kabi ga. Kabi itu semacam kabi itu jamur atau lumut yang berjamur ya. Haeru desu ne ya. Tadi sudah ya, misalnya lumut, tanaman gitu ya. Kalau shojiru itu masalah, timbul masalah mondai ga shojiru kan sama-sama kanjinya se ya, hati-hati. Nomor 3-nya, igaku nani wo oboeru no wa taihen desu. Igaku kita tahu sendiri ya. Kedokteran. Kedokteran. Taihen desu, repot. Repot nani-nani kedokteran. Oboeru menghafal ya, mengingat nani-nani kedokteran, mengingat bla 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 kedokteran itu susah, ribet. Mengingat apa? Mengingat istilah ya, yogu istilah kedokteran ya. Semmong biasanya ada tulisan seperti ini ya. Ya, aduh nggak bisa. Contoh kanji wo semmong desu. Semmong yogo. Ya, istilah khusus ya. Kan susah tuh kita belajar bahasa Jepang, tapi belum tentu bisa menguasai semuanya ya. Jadi kalau menurut saya memang menguasai bahasa itu sedikit mustahil ya, bukan dalam arti negatif, tetapi memang yang namanya menguasai gitu kan, menggunakan dengan baik, menggunakan dengan benar, ya kan? Kita banyak ya bahasa Indonesia aja nggak bisa menggunakan dengan benar, apalagi bahasa Jepang ya. Nah, mungkin orang lain melihat kita anak sastra Jepang pasti bisa nih semua istilah gitu ya. Kadang istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia juga ngerti ya, apalagi bahasa Jepang gitu ya, istilah. Kalau gakushu itu apa ya? Bisa di pembelajaran kan? Pembelajaran gakushu ya. Kan ya higaku no gakushu. Dan saya rasa juga nggak ada higaku no gakushu ya. Gakushu itu lebih ke suatu pembelajaran tetapi bukan yang formal, bukan yang serius gitulah ya, belajar tapi bukan yang kayak khusus gitu ya. Nah, istilah kedokteran ya. Nomor 4, mainichi pasokon wo ne shitemasu. Nah, ini juga mirip tetapi artinya jauh beda, yaitu shio ya, menggunakan. Kalau inyo apa, ternyata inyo adalah kutipan. Maksudnya kita mengutip. Tahu ya, kutipan ya, quotes. Mengutip. Masa mengutip? Harusnya foto bawo inyo sih. Fotoですね. Ya. Nomor 5, watashi no chichi wa mono wo nenani ga furui. Kuno, ayah ini apanya barang, melihat hal atau barang itu kuno. Yaitu mikata desu ne, cara melihat. Perspektif ya, cara melihat. Atau perspektif. Kalau kengaku tadi itu jauh kan, kengaku sama mikata artinya beda banget ya. Perspektif ayah terhadap suatu hal itu kuno gitu ya, kuno seperti itu. Mikata, cara melihat. Hati-hati juga ya, ada yang ada mikata sama-sama mi tetapi kanjinya kayak gini ya, mikata. Kalau ini artinya sekutu atau kawan ya. Kalau yang itu mikata, cara melihat ya, perspektif ya. Oke, nomor 6. Nani ga aru no de saki ni kaerimasu, saki ni. Yang mana nih? Kyuyo atau yojin? Kyuyo, urusan mendadak. Yoji, betul, yoji. Yoji ga aru no de saki ni kaerimasu. Tapi kan ini bukan yoji, tapi yojin. Ya, yojin itu artinya adalah hati-hati desu ne.
ya. Jadi karena Saki ini kayak saya pulang duluan karena ada urusan mendadak. Yoji betul, tapi kalau Yojin salah, beda ya. Hati-hati Yojin. Itu ya. Nomor 7. Watashi wa nanyani no michi ni susumitai. Nah, di sini mungkin untuk artinya agak bahasa Indonesianya ya, terjemahannya ya, coba kita baca. Watashi wa nanyani no michi ni susumitai. Saya melangkah sumitai, maju ke jalan atau arah kemana nih? Yang cocok adalah gakushu, gakumon, gakuryoku, atau gakkai. Gakumon, desu. Gakumon itu semacam ilmu. Gakumon no michi ni susumitai. Kalau menurut saya maksudnya dia itu ingin meneruskan karir ke jalur pendidik, ilmu atau pendidikan kali ya, maksudnya seperti itu. Jadi saya melangkah ke karir yang berhubungan dengan ilmu atau pendidikan. Kalau gakushu tadi pembelajaran. Ini mungkin agak susah ya. Nomor 3 itu gakuryoku. Gakuryoku itu tingkat pendidikan ya. Maksudnya gakuryoku no takai hito ya, orang yang berpendidikan gitu ya. Level pendidikan, level atau tingkat pendidikannya gitu ya. Nah, kalau gakkai itu semacam apa ya? Gakkai itu kai itu kan perkumpulan ya. Gakkai itu gakunukai gakkai ya. Jadi konferensi ya, perkumpulan ilmuwan. Perkumpulan ilmiah ya. Perkumpulan ilmiah. Itu gakkai desu ne. Ya, jadi gakumon no michi ni susumitai. Oke, nomor 8. Pasokon wo nani shori wo sakusei suru, membuat file ya, shori itu dokumen. Pasokon wo apa? Membuat dokumen dengan pasokon. Menggunakan biasanya mochi ite ya. Mochi iru. Bacanya mochi iru, jangan salah ya, menggunakan. Memakai, biasanya shojiru terjadi. Jadi sudah ya. Hagemu apa sih menyemangati ya? Hagende, hagemasu. Bersemangat ya. Mimawate melihat. Lihat ya. Baik, nomor 8 emoji ite ya. Jadi itu untuk hari ke-3. Issho, Yojin, dan Mikoto. Ya, ini 4 kanji ya yang dipresentasikan. Baik, hari ke-4 ya. Hari ke-4 yaitu ada 4 kanji lagi ya, yaitu chi atau bisa dibaca chi, bisa dibaca ji ya. Kemudian ada ini na, ini bisa dibaca na, bisa dibaca me, bisa dibaca myo. Hati-hati ya. Kemudian ada hats, biasanya tahu sendiri ya hats ya. Macam-macam ya di sini ya hats ya. Tergantung belakangnya. Kalau kadang bisa hap, bisa hats, bisa hak gitu ya, beda-beda ya, tergantung belakangnya apa. Kemudian ada kai ya. Bisa kai, bisa ai gitu ya, macam-macam. Ya. Nah, di sini mungkin yang ada yang nggak tahu ya. Apa nih kira-kira? Chiho ini, Chiho daerah Chiho daerah Chiho kawasan gitu ya. Jadi itu geografi juga bawah tanah Tochi, tanah ini to ya. Tochi biasanya, Tochi itu tanah biasa. Moto itu lokal ya. Jimi itu sederhana. Kalau kiji, ada yang tahu kiji itu apa? Bukan ini ya, bukan artikel ya. Kiji itu artinya material atau bisa material. Bisa juga pang no kiji, adonan itu juga kiji. Ya. Berapa lagi nih? Mibutsu, ada myoji, homyo, ada. Nah, meiji itu tahu ya, apa myoji ya, marga. Biasanya kalau homyo, nama yang asli, real name. Jadi family name, real name, and nickname. Ya, adana, homyo, sama myoji. Me yang lain itu artinya bisa terkenal ya. Meisho, meibutsu, makanan terkenal, tempat terkenal. Meijin itu master, jago dengan suatu hal.
Nah, hatsu ini juga macam-macam ya. Ada hatsbai, hatsme, hatsgeng, hakkeng, hakko, hase, hasyao. Ini belum seberapa ya. Jadi ada hakko yang ini artinya terbit, biasanya bisa hakko menerbitkan isu official. Tapi hakko yang lain artinya bisa fermentasi. Konya yang berarti cuka atau asam gitu ya. Kemudian ada kai ya. Kaike itu ini kayaknya salah ya. Kaike di sini. Kaike itu kok hold a meeting ya. Kaike itu kasir ya. Jadi kaike osumaseru itu menyelesaikan pembayaran. Kenapa jadi hold a meeting ya? Bahasa Inggrisnya jelek ya. Uh, membayar, menyelesaikan pembayaran di sini. Ya, ini juga harus hati-hati ya. Ya, nanti bisa dicek lagi ya Minasang ya di kamus ya. Ayo kita langsung lanjut saja. Nomor 1, Tokyo de hirakareru nani-nani ni deru tame ni jokyo shita. Jokyo itu pergi ke Tokyo. Dalam suatu tujuan atau suatu hal gitu ya. Dari desa pergi ke Tokyo misalnya apa? Cari kerja ya. Nah, dia pergi ke Tokyo untuk apa nih? Ternyata untuk deru, nani-nani ni deru. Taika ya. Kompetisi di sini. Jadi dia ikut kompetisi, maksudnya dia pergi ke Tokyo untuk mengikuti kompetisi seperti itu ya. Jadi Taika ini dia. Kemudian nomor 2, kalau Kaikai pertemuan ya, pertemuan biasa. Kaikai ya, di sini ada Kaikai opening ya, Kaikai opening untuk kompetisi, tapi Taika itu kompetisi. Kalau CI itu lebih ke pertandingan ya. Kalau pertandingan mungkin lebih ke olahraga gitu ya CI. Tapi kalau Taika itu nggak hanya pertandingan, tetapi bisa lomba, kompetisi apapun lah, masak, kompetisi lomba macam-macam gitu ya. Itu kompetisi Taika. Nomor 2, Denwa no nani wa ippang teki ni bell to iwarete imasu. Nah, ini bell ini maksudnya Graham Bell, Alexander Graham Bell ya. Jadi maksudnya adalah penemu telepon yang paling umum adalah disebut si penemu telepon umumnya orang-orang menyebut siapakah penemu telepon adalah Graham Bell, yaitu Hatsume atau Hacking. Nah, ini juga penting ya, yaitu Hatsume. Nah, apa nih bedanya sama Hacking? Nah, di sini juga ada sebenarnya Hatsume dan Hacking. Hatsume dan Hacking ya. Jadi kalau Hatsume itu inventation, penemuan. Kalau Hacking itu discovery di sini ya. Jadi sama-sama penemuan tetapi inventation ya. Kalau ini discovery. Bedanya apa? Kalau Hatsume itu menemukan sesuatu yang belum ada. Artinya reka cipta ya. Reka cipta itu kan sesuatu yang apa namanya? Maaf, bukan belum ada. Sudah ada tetapi belum didaya gunakan. Maksudnya misalnya gini, sudah ada barang-barang ini, tetapi material ini tapi belum pernah dibuat menjadi suatu penemuan yang mengubah dunia. Nah, itu namanya kan reka cipta. Sebenarnya barang itu sudah ada, tapi kitanya yang baru bikin. Sementara kalau hacking, saya itu discovery. Discovery itu menemukan sesuatu yang belum ada. Belum pernah dilihat. Misalnya, menemukan benua Amerika. Sebelumnya tidak ada, tetapi dia
Maaf minasang ya, apa namanya tadi hatsume desu ne. Ya, jadi kalau hatsume itu reka cipta, misalnya kagakuteki hatsume wo suru, menghasilkan penemuan ilmiah ya, misalnya suatu benda yang bermanfaat nanti jadi di kehidupan sehari-hari. Sementara kalau hakkeng itu menemukan sesuatu yang sudah ada, sudah jadi, tetapi kitanya yang baru lihat. Misalnya menemukan suatu prasasti nih. Hibung wo hakkeng suru. Ya, misalnya hibung wo prasastiですね. Tochi ni umorete. Hakutsu shite ya, digali, ekskavasi, penggalian, kemudian ketemu, wow ada prasasti. Udah jadi prasastinya udah ada, jadi nggak dirubah-rubah ya. Jadi kalau hatsume ada perubahan pada bendanya. Kalau ini tidak ada perubahan, sonomama ya, jadi nemu aja. Menemukan Amerigo Vespucci menemukan Amerika, benua Amerikanya udah ada, udah nggak diubah-ubah. Amerigo Vespucci atau Columbus. Ya intinya seperti itu ya, merubah apa namanya, tidak ada perubahan, udah seperti itu sonomama de Hakkeng mas ya. Seperti itu ya hatsume desu ne. Kemudian nomor 3, watashi no nani-nani de wa kono tabe wa kono sakana wa tabinai. Di saya apa? Ikan ini tidak dimakan. Berarti ji moto desu ne. Di apa namanya? Asal ya. Asal atau tempat asal. Tempat asal atau lokal juga bisa ya. Tapi kalau chika itu underground ya, bawah tanah. Chika desu ne ya. Jadi bukan, maksudnya jimoto ya, jimoto dewa, di tempat saya, maksudnya di tempat asal saya ini nggak dimakan. Nomor 4, Tohoku nani ni tsutawaru mukashi banashi wo kita. Saya mendengar mukashi banashi desu ne. Kayak mukashi banashi itu cerita zaman dulu ya. Saya mendengarkan cerita jadul, cerita hikayat dongeng dari daerah bukan Kanto, Tohoku desu ne. Yang mana Tohoku? Chiho atau Chiku? Chiho ya. Jadi kalau Chiho itu daerah ya atau wilayah. Jadi wilayah Tohoku yang berisi, Tohoku kan macam-macam tuh, ada Aomori, ada Iwate, ada siapa namanya, Akita dan sebagainya ya. Tetapi kalau Chiku itu lebih kecil ya, misalnya distrik, kalau Tokyo misalnya atau apa ya, ini lebih besar yang ini ya, Chiho. Maaf, kalau Chiku itu Chiku itu lebih ke kawasan ya. Kalau kawasan nggak terlalu besar dibandingkan dengan daerah. Ya, jadi kalau misalnya kita di sini mungkin dari Tohokunya ya, Tohoku, Kanto, Kansai, Kinki, Chugoku, Jepang dibagi menjadi beberapa wilayah atau daerah. Jadi di atasnya Keng, kumpulan dari provinsi-provinsi gitu ya maksudnya. Kalau Chiku hanya kawasan saja ya, misalnya kawasan industri, nggak sebesar ini, nggak sebesar daerah atau wilayah ya. Chiku sama Chiho besar, Chiho no hoga oki desu ne. Nomor 5. Nah, ini bacanya natto desu ne. Natto. Nah, ini kalau ini juga harus tahu minasan. Nah, ini Mito. Ada yang tahu Mito itu apa? Mito ini ibu kota Ibaraki. Jadi bukan kata benda ya, dia itu ya kata benda tapi maksudnya dia itu nama kota. Natto adalah apanya Mito. Yaitu Nah, ini kalau nggak tahu ntar dikira kalau Mito tempat, tetapi Natto tempe desu ne. Kantan kotoba de itu tempe kan. Tempe Jepang ya, tempe Jepang adalah makanan khas dari Mito. Ya, jadi di Ibaraki Mito itu terkenal dengan natto-nya, mibutsu ya, bukan meisho. Kalau meisho tempat terkenal, misalnya Osaka Jowa, Osaka no meisho desu. Osaka Jowa adalah tempat terkenal di Osaka. Miyajima wa Hiroshima ken no meisho. Nomor 6, pizza. Nah, di sini pizza berarti pizza ya. Roti tadi kan udah ya. Nah, pizza apa nih? Nah, komugiko ya, tepung terigu ya. Tepung gandum ya. Komugiko. Nah, apa?
Pizza, tepung terigu, tadi sudah ya, kiji ya, adonannya itu dari tepung terigu. Kalau jimi, sederhana. Jimina. Ya, jadi jawabannya adalah yang kiji ya. Baik, kemudian nomor 7. Antara si shihe, juga harus tahu, shihe itu uang kertas. Lawannya apa? Koka. Shihe mata wa koka wa ire kudasai. Biasanya mesin ATM bunyi kayak gitu ya. Koka, uang, program. Nih. Ya, jadi jawabannya apa nih? Nah, uang kertas siapa ini? Uang kertas di Hatsume Hase Hatsuba itu Hakko diterbitkan biasanya. Diterbitkan uang kertas yang baru ya. Itu Jepangnya kan isu di sini. Paspor gitu ya, misalnya paspor tulisannya jelek banget. Uang gini ya, uang kertas, paspor itu Hakko. Hatsubai penjualan ya. Hase terjadi hase sudah. Hatsume tadi sudah pernah muat ya. Jadi jawabannya yang hakko di sini. Oke, nomor 8. Kono atari no nani nani ni wa kuwashiku nai node michi ni mayotta. Kono atari no apa nih? Intinya dia kenapa michi ni mayotta berarti tersesat. Saya tersesat karena saya tidak kuasi, kuasi itu tidak detail, tidak ngerti dengan baik daerah sini. Konatari ya, apanya tidak mengerti geografinya, tidak mengerti ya daerah sini maunya kemananya gitu ya, denahnya nggak ngerti ya. Ya yang lain kan nggak ada yang cocok di sini. Kaigo perkumpulan, Meisho tempat terkenal, Jimoto dari lokal, Ci itu geografi. Ya di sini yang dibayangin geografi itu sesuatu yang sangat besar ya. Maksudnya daerah situ tuh ada apa saja dia nggak ngerti, makanya kesasar. Maksudnya gitu ya, tersesat. Hai, ini sekali minasang. 2 lagi ya, yaitu bab 5 dan bab 6, nanti sisanya bab 7 saya Jiseng Mondai, saya bikin videonya sendiri. Nomor 5 itu ada Te, Go, Tai, dan Kyo ya. Ini juga agak susah nih. Ya, Te, ya macam-macam nih, bisa dibaca T, bisa dibaca D, bisa dibaca Shu juga ya. TAT, nah ini ada nih, ini yang sering membingungkan ya, TAT dan TIRE ya. TAT dan TID itu sama-sama treatment ya. Treatment itu apa sih treatment? Perawatan ya. Perawatan yang seperti apa gitu ya. TAT dan TID. Kalau TAT itu misalnya merawat luka gitu ya. Tetapi kalau TID itu biasanya merawat barang-barang, itu lebih ke TID. Misalnya merawat kamera, merawat barang, merawat kebun seperti itu namanya TID. Tapi kalau TAT lebih ke manusia ya. Kemudian ada juga I atau go ya, bisa dibaca I, bisa dibaca go, macam-macam nih. Hati-hati juga di situ ya. Apa nih yang kira-kira yang nggak ngerti, yang bikin bingung apa nih? Tsugo tahu ya, tsugo ga ijikan, yang waktunya enak, gitu ya. Kalau ini aizu, ini bacanya aizu ya, aizu itu artinya sinyal. Aizu. Sinyal di sini ya. Saya kurang tahu deh, coba dicek kalau sinyal telepon bisa nggak pakai aizu ya. Nah, tapi ini bacanya aima ya, bukan kokang. Aima itu di sela-sela, di waktu senggang. Benkyo no aima ni undo suru. Misalnya dia lagi belajar, terus di waktu senggangnya dia lari, undo suru. Ya. Baik, kemudian bisa ini ada tai, di sini karada ya. Taiju, berat badan. Tairyoku, kalau tairyoku, kekuatan fisik, fisikal, stamina ya. Jadi ada kiryoku, semangat. Tai, tai itu badan ya, badannya sudah mati jenazah.
Kemudian jutai. Kalau jutai itu, oh juta ini, minasan nih, perhatikan juta itu seriously injured, luka berat ya. Bukan badan yang berat ya, luka berat ternyata. Kemudian kyo, ini bisa dibaca kyo atau go. Oh ini nih, kyo kuat gitu ya, memperkuat. Kyo yoku, yang ampuh, yang kuat. Nah, go ini bacanya going. Going itu artinya nekat, biasanya nekat. Going, nekat. Going to school. I'm going to school. Saya nekat pergi ke sekolah. Sebentar, bukan nekat. Paksa kan? Terpaksa ya. Ya kyoki dengan yang kuat ya. Chikara tsuyoi juga kuat, tetapi lebih ke manusia ya. Chikara tsuyoi. Ya, dengan kanji yang kyo, go, chikara. Kyo bisa kyo. Kyo, kyo, dan go. Ya, dilihat begini. Hai, oke, lanjut dari nomor 1 desu ne. 12 時にロビーに何々してください. Harap berkumpul di lobi pada jam 12 subuh. Desu ne. Ya, bukan kudu. Subuh itu apa namanya, berkumpul. Kalau kudu itu kumpulan besar, yang meeting besar. Lebih ke meeting karena kalau kudu ya. Nomor 2, salesman. Nah ini keiyaku saserareta ya. Masih ingat ya, saserareta berarti dipaksa. Ya, saseru menyuruh. Saserareru berarti disuruh. Keiyaku saserareta berarti dipaksa untuk melakukan keiyaku itu transaksi apa ya? Keiyaku itu kalau telepon di Jepang, keiyaku itu namanya apa? Keiyaku, saya lupa tiba-tiba. Keiyaku apa sih istilahnya? Kontrak bisnis ya, jadi kontrak. Sama sales ini, misalnya salesnya sales HP ya, atau sales provider ya, karena di Jepang itu modelnya providernya itu kontrak ya. Nah, maksudnya dipaksa kontrak nih, misalnya pakai suatu provider ini bagus nih, yuk pakai ini aja, jadi dipaksa. Going tadi ya sudah ya, dipaksa untuk ikutan masuk ke kontrak itu ya, bayar kan jadinya ya. Nomor 3, ketai denwa ni wa nenani jishaku ga tsukawarete masu. Jishaku, batu yang apa nih? Magnet ya. Jishaku itu magnet. HP ini pakai magnet yang apa? Yang kuat ya. Kalau ini buat manusia. Kan HP ya, jadi jangan pakai chikara jiyoi gitu ya. Nomor 4, undo wo tsuzukete iru no ni, padahal saya terus olahraga ya, tetapi kalau tairyoku harusnya memasta ya. Tetapi di sini no nih, berarti kan kebalikan, misalnya jadinya taiju ya, apa namanya, berat badannya malah bertambah. Saya olahraga kok tapi berat badannya bertambah. Iya, habis olahraga langsung makan cimol. Jadi nggak kebakar kalorinya ya. Lalu tairyokunya semakin kuat, tetapi karena dia noni ya, ini kan bertambah ya, di sini kan bertambah. Yang bertambah malah berat badannya ya. Oke, nomor 5. Kyujutsu ni niwa no nani nani o shita. Ya, yang mana nih? Tadi sudah ya, TID atau TAT? Yang TID, perawatan ya. Merawat. Jadi kalau TID itu misalnya barang, kebun. Tetapi kalau TAT itu misalnya penyakit. Ada lagi misalnya nomor 6, nanti kita lihat ya. Shigoto no nani ni den mau ireta. Saya apa namanya, telepon ke rumah di sela-sela, biasanya di sela-sela kegiatan, selasa kerja, saya lagi kerja nih. Kangen sama keluarga, kangen rumah, saya telepon. Itu namanya AIMA di sini. Ya. Nah, ya, jadi seperti ini ya, TAT dan TID. Ini perawatan, sama-sama perawatan juga perawatan pemeliharaan. Kalau pelihara itu kan
jatuhnya bukan ini ya, bukan pelihara binatang ya, maksudnya lebih ke memelihara barang-barang itu harus dipelihara dalam arti dirawat dengan benar. Misalnya kalau di sini contohnya apa nih, rambut ya, meskipun rambut juga manusia tetapi kan di sini lebih ke barangnya gitu ya, rambut, gigi, apalagi nih. Nah ini kan tadi ada niwa di sini, halaman ya, karangan halaman, kumis gitu ya. Sebenarnya bisa juga artinya penggerbekan ya, ini bahasa sebenarnya penggerbekan itu teire. Gerbek polisi kayak Satsuno teire ditangkap dalam penggerbekan polisi. Oh, saya belum tahu ya, jadi artinya bisa juga razia atau digerebek. Tetapi kalau TAT itu lebih ke misalnya luka ya, kayak manusia gitu ya, bioing desne di rumah sakit, perawatan rumah sakit, terus bioing itu lebih ke yang TAT. Nah ini juga harus perhatian desne di sini ya. Jadi dia punya arti TAT itu artinya juga tunjangan ya, nggak tahu kenapa kok bisa satu kosakata artinya bisa banyak ya. Tunjangan desne TAT. Artinya selain merawat, perawatan juga tunjangan. Ya, hati-hati ya. Jadi di sini TAT yang mana? Tadi kan contohnya niwa ya, pas ya, berarti kalau niwa barang. Jadi kalau TIRE itu perawatan lebih ke barang, pemeliharaan ya, barang. Tetapi kalau TAT lebih ke seperti penyakit, luka, merawat penyakit ya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati. Oke, nomor 7. Kyuryo ga konna ni yasukute hataraku nani mo nakunaru yo. Kyuryo ya, upah atau gaji. Gajinya murah banget ya. Gajinya murah. Jadi buat kerja jadi hilang. Apanya yang hilang? Semangat kerjanya hilang kan gitu ya. Mana yang artinya semangat kerja itu hilang? Hataraku. Tadi sudah ya, hataraku kiryoku. Jadi di sini ada kiryoku di sini nah figur. Maksudnya semangat ya, ikioi. Kan di sini juga ada kanji kinya ya. Kalau tairyoku kekuatan fisik, kekuatan badan ya. Tairyoku di sini. Kyoryoku tadi kuat ya. TAT perawatan, tunjangan, nggak cocok. Misalnya, oh itu kan dia bisa perawat tunjangan kerja. Maksudnya apa? Hataraku TAT yo nakunaru. Tidak ada tunjangan, maksudnya bukan hataraku TAT ya. Tapi hataraku kiryoku, semangatnya berkurang, hilang. Nomor 8, pasokon o tsukawazu ni, tanpa pakai pasokon. Nani-nani de Athena wo kaita. Nah, di sini Athena desu ne. Ya, Athena bukan ibu kota Yunani desu ne. Athena itu artinya alamat tujuan. Ya. Tanpa menggunakan pasokon. Berarti saya menulis dengan tulisan tangan kan gitu ya, dengan tegaki, betul ya. Tsukawazu desu ne. Pasokon wo tsukawazu. Saya tidak menggunakan pasokon dan menulis dengan tulisan tangan ya. Kalau tezukuri handmade ya, handmade barang. Tapi kalau ini kan tulisan tangan. Nah tema ini artinya macam-macam ya, bisa yang artinya kau, teme gitu ya. Bisa juga yang artinya di depan persis. Kemudian kalau hitode manpower ya, tenaga manusia. Tenaga manusia. Ya manpower ya. Jadi yang cocok adalah tega kirisnya alamat atau alamat tujuan. Ini desu. Oke, satu lagi ya di halaman. Oh ini ya, kiryoku tadi ya, semangat, kekuatan batin, gairah. Kalau kyoryoku kuat, ampuh, hukum. Kan beda ya. Meskipun sama-sama ada kanji kyoko. Ya. Oke, lanjut lagi nomor 6 ya. Masih sama ya, sasi kanji de kakimasu ka. Sorry, kona ni oi shokai sarete masu ne. Misalnya seperti hong. Ya, bisa dibaca hong, bisa dibaca. Kalau di sini sih hong semua ya.
Jadi baca moto desu ne. Kan, tapi jarang ya. Moto biasanya lebih ke ini ya. Honjitsu hari ini, honnen tahun ini gitu ya. Hongsha perusahaan ini bukan tulisannya ya. Hongsha itu perusahaan headquarters ya, apa perusahaan inti induknya ya. Hongteng juga headquarters. Jadi kalau toko buku jangan sampai ngomongnya Hongteng ya, tetapi Shoteng ya. Honin bukan Honjin ya. Ini juga hati-hati, Honin orangnya. Apakah ada orangnya? Honin sama desu ka? Nah, misalnya lagi nyari orang. Hongki itu serius. Ya, seperti itu. Honrai, the real. Kemudian ada juga iye desu ne. Iye bacanya bisa Kak. Iye atau Kak desu ne. Misalnya ini bisa ya di sini yang artinya orang ya di sini nih sampai sini nih. Kaoku itu rumah ya, furui kaoku misalnya. Kemudian ada ika satu keluarga. Geijutsuka, Dokushoka, Sakka, Gakka, dan Oya. Oh, ini bacanya ya juga ya. Oya itu artinya pemilik kos. Biasanya apa tono Oya-san. Tapi kalau Gakka, Sakka, Dokushoka, dan Geijutsuka adalah profesi desu ne. Seniman, pembaca atau reader, Sakka penulis, Gakka pelukis ya, Gakka dan Sakka beda ya. Me ini juga bisa dibaca me, bisa dibaca moku ya. Mista, miwe, meas, mizasu, medatsu, dan chumoku. Me atau moku. Tanya ya. Kemudian ini juga ada dibacanya ki. Ya, jadi bisa ki, bisa ke. Ya, seperti itu. Kita itu gas ya, kibung perasaan, kimi juga perasaan. Ya, nanti kita lihat apa bedanya kibung sama kimi ya. Kiraku dengan enjoy, dengan isi. Heiki, tenang saja, dengan tenang. Tangki, kigami jika itu desu ne, orang yang short tempered, gampang marah. Ya, tangki. Kimi itu perasaan, kibung juga perasaan sama ya. Heiki tenang-tenang saja ya. Bisa dibaca ki, bisa juga dibaca ki ya. Baik, oke, lanjut saja langsung ya. Nomor 1. Akacang no seichou nani-nani wa taiju no fuekata desu. Akacang no seichou no apa nih ya? Taiju no fuekata. Seichou no chumoku atau meyasu. Taiju no fuekata ya, bertambahnya berat badan ya. Ya, jadi setahu saya jawabannya meyasu, bukan chumoku. Seichou itu kan pertumbuhan ya, pertumbuhan bayi itu dilihat dari berat badannya, maksudnya gitu ya. Lebih cocok ke yang meyasu desu. Meyasu itu seperti mokuhyo, tujuannya ya. Tujuannya pertumbuhan itu yaitu dengan bertambahnya berat badan ya. Baik. Nomor 2, net segasagat te daibu. Daibu itu kan agak gitu ya. Nenanga yukunata, lebih apa net segasagat te berarti panasnya kenapa? Turun biasanya. Panasnya turun sehingga saya yokunaru, menjadi baik. Apa yang menjadi baik? Kibung atau kimi? Nah, kita lihat kimi atau kibung, ada tahu nggak? Ada loh istilahnya kimi ya. Tapi kalau yang ini jawabannya tetap kibung. Nah, apa bedanya sama kimi? Ya, di sini katanya kalau ya bedanya adalah kita lihat di sini. Jadi banyak nih ya. Ada yang namanya kigeng.
Tapi ki-nya beda ya. Ki-nya kikikai ya. Kigen ga warui misalnya kigen ga ii. Go kigen yo gitu ya. Ini kibung. Ini kimi atau biasanya kalau di ini jadi kimi ya. Kimochi desu ne. Kimochi. Ada juga kigiro ya. Kiro atau keiro ya. Kigiro desu ne. Apa beda kimi sama kibung? Nah, ini ya. Ternyata sama-sama artinya perasaan ya. Tetapi secara shinri desu ne, secara shinri itu psychologically ya. Itu bedanya adalah kalau kibung katanya shigeki desu ne. Uchikara waki okoru. Jadi keluar dari dalam. Ini kalau kibung keluar dari dalam, dari hati. Makanya ini gambarnya hatinya. Tetapi kalau kimi itu perasaan yang shigeki, gaibu shigeki de hiki okosareru, dirangsang atau sesuatu terjadi itu karena rangsangan dari luar atau ya dari luar, pemicunya adalah dari luar. Kimi, kita lihat contohnya di sini misalnya, gokaku shite watashi wa kibun ga ii, karena saya lulus, saya jadi senang gitu ya, dari dalam saya senang. Tapi kalau yonaka no kyoshitsu wa kimi warui, ruangan kelas di malam hari itu rasanya kimi ga warui, itu artinya angker di sini. Jadi si ruangan kelasnya karena mengerikan saya jadi takut gitu ya. Sebenarnya rangsangannya dari luar, tapi kalau kibungnya ini dari dalam karena saya alhamdulillah gokaku dekite kibungga yokunar, kibungga i. Jadi senang ya. Jadi artinya di situ bedanya ya. Nah, ini netsu ga sagate, saya lagi sakit, panasnya turun jadinya senang gitu ya, bukan kimi. Jadi kalau kimi lebih ke rangsangannya dari luar. Nomor 3, lanjut ya. Ginko de nani-nani no kakunin no tame, untuk konfirmasi desu ne. Menkyosho wo miseru you ni iwareta. Menkyosho itu surat izin ya. Misalnya SIM ya, unteng menkyosho ya. Atau sertifikasi ya. Misalnya pasalnya SIM aja gitu ya, miseru. Yang dikatakan saya harus memperlihatkan SIM-nya untuk konfirmasi apanya? Konfirmasi apa di sini? Honinnya di sini. Ya, jadi cocok nggak nih namanya? Maksudnya di sini konteksnya kita pergi ke bank. Kemudian orangnya sama tidak? Nah, makanya disuruh diperlihatkan kartu SIM-nya atau paspornya. Orangnya sama ya, honin, orangnya, bukan nama asli ya. Ini orangnya sendiri. Orang yang dimaksud. Kalau honyo itu nama asli. Jadi bukan konfirmasi nama asli, tetapi lebih ke konfirmasi orangnya. Ya. Nomor 4. Kare wa nani-nani de uso o tsuku no de, berbohong desu ne. Berbohong. Shinyo dekinai, tidak bisa percaya. Tidak bisa percaya. Iya, karena apa, saya tidak bisa percaya sama dia karena dia berbohong dengan heiki, dengan tenangnya. Dengan tenangnya berbohong. Kenapa bukan hongki? Kalau hongki serius berbohong. Kalau kita kan kalau serius berbohong, iya dia memang serius berbohong. Tetapi masalahnya yang nyebelin adalah dia dengan tenangnya berbohong ya. Nomor 5, Tanaka-san nani wa 3 mae kara ryoko ni dekaketa yo. Ya. Tanaka-san nani kelihatannya sedang pergi berlibur dari 3 hari yang lalu. Yang mana? Ika atau Oya, yang Ika sekeluarga ya. Kalau Oya itu artinya misalnya ibu kos ya, langsung saja ibu kos ya. Oya apa tuh Oya sang, pemilik ya. Biasanya land owner gitu ya. Apa tuh atau apa? Land owner. Ya. Oke, nomor 6, toshi o totte ya, bertambah usia ya, bertambah umur. Shiraga itu apa? Shiraga itu shiraga nani-nani yoninata. Shiraga itu uban biasanya.
ubannya jadi medatsu desu ne. Oh ya. Medatsu itu apa? Mencolok desu ne. Bertambah usia, ubannya semakin mencolok, gitu ya maksudnya ya. Medatsu ni natta. Hai desu ka? Ya, jadi seperti itu. Bukan cumoku ya, cumoku itu memperhatikan. Shiraga ga cumoku suru yo ni natta. Ya kalau sudah tua memang shiraga pastinya ya, tetapi semakin mencolok. Ya. Hai, oke, nomor 7-nya adalah kare no kore kara no katsuyaku ni nani. Nah, ini sudah satu kesatuan ya. Katsuyaku ni itu ternyata chumoku shite iko. Katsuyaku ni chumoku suru. Bahasa Jepangnya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Mulai memperhatikan aktivitasnya, dalam arti misalnya saya mau jadi serius ke dalam aktivitas, intinya gitu ya. Tadinya saya milih yang ini sih, tetapi jawabannya yang betul adalah chumoku shite iko. Jadi ada istilahnya katsuyaku ni chumoku shite iko. Saya ingin apa ya, chumoku itu mencurahkan gitu ya, mencurahkan perhatian pada gitu ya. Mencurahkan perhatian pada aktivitas kegiatan gitu ya. Chumoku ya, kalau medate tadi mencolok ya. Hongki daste mengeluarkan keseriusan ya. Tapi di sini chumoku shiteiko to omo. Saya ingin lebih mencurahkan perhatian kepada aktivitas saya, maksudnya pengen serius di kerjaan saya misalnya gitu ya. Nomor 8. Kalau mezaste bertujuan di sini. Ya. Nomor 8. Kanojo ga nani-nani no chikara wo daseba yūshō dekiru deshou. Kanojo ga nani chikara wo daseba ya. Yūshō menjadi juara, pemenang. Maksudnya apa? Daseba, chikara wo daseba mengeluarkan tenaga yang honjitsu, honrai, homyo atau honteng. Nah, di sini beda semua ya. Yang paling yang paling kelihatan adalah yang honrai, ini real, yang asli ya, yang asli. Kalau dia mengeluarkan kekuatannya yang asli itu sebenarnya dia bisa menang, maksudnya gitu ya. Mungkin dia sedang tidak bersemangat, jadinya tidak menang. Kalau honjitsu adalah bentuk keiko dari hari ini. Honjitsu no chikara daseba mengeluarkan tenaga hari ini. Cocok ya, homyo nama asli. Honteng kantor pusat ya. Jadi bukan toko buku ya, honteng itu. Jadi honrai no chikara wo daseba yūshō dekiru da. Ya, dia bisa kalau mengeluarkan tenaga yang sesungguhnya, dia memperlihatkan kekuatan aslinya, dia bisa menang ya. Gitu ya minasang ya. Ini ada beberapa istilah ya. Oke, sampai di sini dulu ya minasang untuk mondainya di video selanjutnya. Hai, これで終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。